Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama aku Wafa Nur Aisyah. Kalian bisa panggil aku Kak Wafa. Di sini aku ingin mendongeng tentang petani sabar menjadi pengusaha sukses. Di sebuah desa tinggallah seorang petani muda bernama Denny yang memiliki dua orang adik perempuan bernama Mila dan Mili. Sudah hampir 2 tahun, Denny menggantikan ayahnya menjadi seorang petani. Ibu dan ayah Denny meninggal saat Denny berusia 15 tahun. Saat ini, Denny mengurusi kedua adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Beberapa hari ini, hujan mengguyuri sawah tempat Denny bekerja, sehingga Denny tidak bisa mencari belut untuk makan. Mau tidak mau, Denny, Mila, dan Mili makan nasi saja. Keesokan harinya, Denny pergi ke sawah dengan semangat karena cuaca di hari itu sangat cerah. Sesampainya di sawah, Denny pun kaget melihat pohon-pohon padi di ladangnya itu kini terpencar. Denny mengira mungkin kemarin terendam oleh air hujan. Kemudian Denny menanam kembali pohon padi di ladang itu meskipun tanah masih agak basah. Karena itu dapat memudahkan Andi untuk menanam pohon-pohon padinya kembali. Saat Denny sedang bekerja, tiba-tiba ada teman kecil Denny yang bernama Anton. Ia menendang semua pohon-pohon padi yang telah ditanam ulang oleh Andi tadi. Kemudian Anton ini bergegas pergi. Dulu memang si Anton ini sangat nakal dan jahat kepada Denny karena iri akan kehidupan keluarga Denny yang sangat harmonis dibandingkan kehidupan keluarganya saat itu. Sebenarnya Denny sangat kesal, namun ia ingat akan ajaran kedua orang tuanya jika ada yang jahat dengan dia tidak boleh membalas dengan kejahatan. Selesai sudah semua pekerjaan Denny. Sebelum pulang ke rumah, Denny membeli dulu makanan untuk kedua adiknya, Mila dan Mili. Ia membeli nasi beserta lauk pauk di warteg. Saat menuju pulang, Denny melihat ada tukang sate. Sebentar ia melihat bagaimana cara bikinnya dan bertanya-tanya apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sate. Lalu Denny langsung berjalan lagi. Saat masih di jalan, ia sempat berpikir ingin menjual sate seperti bapak-bapak tadi. Sampai di rumah, ia melihat adik-adiknya yang tergeletak kelaparan karena lama menunggu abangnya pulang dari ladang. Ia hanya tertawa kecil melihat kegemasan adik-adiknya itu. Lalu Andi langsung menyiapkan makanan yang telah ia beli untuk dimakan bersama sore itu. Setelah makan, Denny memikirkan kembali usaha yang ingin ia lakukan. Masih ada sedikit harta peninggalan orang tuanya untuk modal akan usaha sate tersebut. Setelah dipikir matang-matang, Denny memutuskan untuk memulai usaha kecilnya. Ia berjualan di depan rumahnya. Ternyata Ibu Anton, teman kecil Denny yang sempat mengacak-ngacak sawah saat itu, juga penjual sate. Seharian ini sate milik Denny lebih banyak terjual dibandingkan sate milik ibunya Anton. Sampai-sampai si Anton ini mendatangi Andi dengan marah-marah dan mengancam jika besok satenya tidak laku, Denny akan mendapatkan teguran. Tetapi tidak disebutkan apa teguran itu. Hari semakin hari, kini usaha sate Denny semakin ramai. Sedangkan usaha sate milik Ibu Anton hanya didatangi 1-3 orang yang membelinya. Sebelumnya Denny pernah bilang bahwa rezeki itu Tuhan yang ngatur, bukan Denny penyebab atas kelongsoran usaha Ibu Anton. Kemudian Anton menyusun rencana akan membakar rumah Denny agar tidak bisa menyaingi usaha ibunya tersebut yang sudah lama berdiri sebelum Denny.
Tetapi itu semua direncanakan tanpa sepengetahuan Ibu Anton. Pagi harinya Denny tidak berjualan karena ia harus memeriksa ladang sawah warisan orang tuanya itu, dan adik-adiknya pun juga sekolah. Hari ini adalah hari rencana Anton untuk membakar rumah Denny, karena Anton sudah tahu Denny itu akan pulang sore. Siangnya Anton berjalan menuju rumah Denny dengan membawa minyak tanah dan korek api. Setelah melihat kondisi aman, Anton langsung beraksi membakar rumah Denny tersebut. Kobaran api membesar yang membuat warga berdatangan untuk menyirami rumah Denny. Tidak lama Denny pulang dan merasa kaget, tidak menyangka ada orang sejahat ini kepadanya yang telah membakar rumah satu-satunya atas peninggalan kedua orang tuanya itu. Tidak lama juga adik-adiknya pun pulang dari sekolah dan melihat bahwa rumah mereka telah habis terbakar. Mereka pun menangis lalu bingung akan tinggal di mana lagi. Saat Denny dan adik-adiknya mencari tempat untuk tinggal dan beristirahat, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak bernama Pak Danu yang menawarkan tempat tinggal untuk mereka bertiga. Denny sangat berterima kasih. Dan kebetulan Pak Danu itu seorang pengusaha kuliner besar di kampung sebelah. Dan Denny dipersilahkan untuk bekerja di sana. Kini harta Denny hanya sawah satu-satunya. Dia harus menghidupi 2 orang adik, maka dari itu ia harus bangkit lagi. Tidak lama Denny itu mendengar berita bahwa Anton dan ibunya telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan Denny juga tahu bahwa yang membakar rumahnya itu adalah Anton, teman kecilnya. Ia sudah memaafkan semua perbuatan Anton dan akan melupakan kejadian yang lalu. Dan Denny tetap yakin apabila ia terus berusaha dan berdoa, pasti ia bisa menjadi orang sukses. Jadi tugas dia saat ini adalah fokus untuk bekerja, dan bekerja. Beberapa bulan Denny bekerja dengan baik. Ia langsung diangkat menjadi manajer di tempat kuliner itu. Dan ia juga sudah mempunyai tempat usaha sate sendiri yang membuka 2 cabang di perkotaan. Ia juga memiliki rumah yang cukup bagus dan memiliki 2 sepeda untuk adik-adiknya sekolah dan 1 mobil untuk Denny pergi bekerja. Ia pun tidak lupa untuk tetap mengurus sawah kecil peninggalan kedua orang tuanya itu. Denny kini mensyukuri akan kehidupan yang telah ia jalani dari dulu hingga sekarang ia menjadi pemuda yang sukses. Baik, hanya ini yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik semua, dan dapat disimpulkan jika kita ingin sukses, kita harus tetap usaha, berdoa, dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.